menit tembus 15 soal. Halo Sobat Master, perkenalkan nama aku Mian, aku merupakan pengajar kimia di Master TPB. Nah, jadi di sini bakal ngebahas persiapan yang mungkin bisa digunakan oleh teman-teman menghadapi UTS 2 kimia TPB untuk semester 2 tahun ini. Nah, jadi ini ada beberapa soal bisa dilihat. Jadi materi dari asam basa, kemudian kelarutan sampai ke biokimia. Nah, jadi kita bakal bahas dari nomor 1 ya. Jadi yang nomor 1 ini itu kan dia ada 5 gram HCl dalam 1000 ml air. Itu kan pH dari larutan ini. Jadi kita cari dulu mayoritas dari HCl ya. Nah, ini dianggapnya nih volume larutan ya, karena ini massa dari HCl kecil banget. Jadi mayoritas dari HCl itu sama dengan 5 gram kita bagi sama mR itu HCl kan 35,5, jadi 36,5 per 1 liter. Itu jawabannya itu 0,137. Nah, kemudian karena ini adalah asam kuat, artinya bisa dikatakan dia ketika dia bereaksi sama di larutan dalam air itu hampir 100% tuh terlepas H3O+. Jadi kalau misalkan si 0,137, maka ini akan jadi 0,137 molar. Ini juga 0,137. Sehingga nanti jadi konsentrasi dari H3O+ itu 0,137, pH-nya itu sama dengan min log H3O+. Berarti min log dari 0,137 itu log 0,137 0,8632 0,8632 untuk nomor 1. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Jadi itu nomor 2 ini tentukan pH dari larutan NH3 1 molar. NH3 itu merupakan basa lemah ya, jadi kalau artinya dia itu tidak semua NH3 mengambil ionisasi menjadi melepaskan dengan air membentuk OH- dan NH4+. Nah, reaksinya itu berarti NH3 ditambah H2O itu menjadi NH4+ ditambah OH-. Nah, ini kita buat MRS ya. Berarti M itu 1 molar, R-nya ini misalkan ini berarti min X, ini plus X, ini plus X. Maka pada saat timbang 1 minus X, ini X, ini X. Nah, berarti KB-nya itu sama dengan ini kali ini kan, X kuadrat per 1 min X, dimana KB-nya itu 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Nah, ini kan konsentrasi dari ini kan 1 molar itu lebih besar dibandingkan 100 kali KB kan. Makanya jadinya, maka yang 1 minus X ini operator penjumlahan untuk pengurangan terhadap X itu bisa dibulatkan menjadi bilangan ini aja, jadi bilangan kesatuannya 1 ini. Jadi itunya, tapi untuk yang penambahan sama pengurangan kalau perkalian atau pembagi tidak bisa. Jadi ini KB-nya ini 1,8 kali 10 pangkat minus 5 dengan X kuadrat. Maka nanti X kuadratnya X-nya sama dengan akarnya, berarti akar dari 1,8 kali 10 pangkat minus 5 4,24 kali 10 pangkat minus 3. Nah, kemudian ini kan konsentrasi dari si OH-nya 4,24 dikalikan 10 pangkat minus 3. Nah, kemudian pOH-nya itu berarti sama dengan min log-nya 2,37 372. pH-nya itu berarti sama dengan 14 kurangin pOH plus 627, 11 langsung 628. Nah, itu jawabannya itu untuk nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi kita bisa lihat dulu nomor 3. Di situ ada seorang siswa mencampurkan 50 gram
natrium asetat dengan air sehingga menjadi 500 ml. Tentukan pH dari aturan ini kan berarti dia adalah gram hidrolisis ya. Jadi 50 gram ini berarti kita harus bagi sama MR nya. Jadi harus dari CH3CONa itu sama dengan 50 gram kita bagi dengan MR itu dapat 3 CH3 itu 15 tambah 12 tambah 32 82 per 0,5 dan itu dapatnya 1,95 molar. Itu molaritasnya. Kemudian karena dia merupakan garam yang mudah larut, artinya dia akan terurai jadi CH3COO- tambah Na+, di mana konsentrasi dari CH3COO- akan sama dengan CH3CONa. Jika di 1,2195 di sini juga 1,2195. Kemudian CH3COO- ini akan bereaksi lagi dengan air. Dia akan menerima H dari air, CH3COOH ditambah OH-, jadi dia akan menyebabkan basa karena dia membebaskan OH-. Kita bagi MRS-nya. Ini 1,2195. Kemudian ini kita terhadap min X, ini jadinya 1,2195 min X, ini X, ini X. Nah, cari KH, ini kan KH ya, berarti KW per KA. 1 kali 10 pangkat minus 14 dibagi 1,8 dibagi 10 pangkat min 5. Dapat nanti 5,55 kali 10 pangkat min 10. Habis itu berarti 5,55 kali 10 pangkat minus 10 itu sama dengan kasih kali konsentrasinya pangkat koefisien dibagi 1,195. Nah ini kan konsentrasinya kan lebih besar daripada ini kan ya. Jadi kalau 1,195 min X itu bisa dibulatnya jadi 1,2195 karena konsentrasi dari ini 1,2195 itu lebih besar dibandingkan 100 kali KH nya, sehingga jadinya X kuadrat per 1,2195 itu sama dengan 5,5 dikalikan 10 pangkat minus 10. Kemudian dikalikan 5,5 kali 10 kali 10 pangkat minus 10, nanti dapat X nya itu sama dengan 2,6 dikali 10 pangkat minus 5. Itu adalah konsentrasi dari OH- nya. Maka pH nya itu 4,584. Nah, pH nya itu adalah 14 kurangin pH. pH nya 9,415. Nah, itu jawaban untuk nomor 3. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Jadi nomor 4 ini tentang buffer ya. Nah, ini kan ditambahkan 0,8 gram NaOH ya. Jadi untuk nomor 4 ini berarti kita harus cari tahu mol dari semua zat. Dari mol dari si NaOCl itu adalah 0,1. Mol dari si HOCl itu adalah 0,1 juga. Terus mol dari si NaOH itu adalah berarti 0,8 dibagi sama NaOH kan 23 tambah 1 ya. 0,8 dibagi 40. 0,02. Nah, ini kan NaOH ini kan bahkan berasal sama HOCl ya. Menjadi NaOCl tambah H2O. Kita buat
Mulai reaksi sama ini sisa karena dia reaksi searah. Nah, kita berarti mula-mulanya itu ada semuanya 0,1, 0,02, ini 0,1. Ini berarti dia akan bereaksi sebesar 0,02 minus 0,02 minus 0,02, ini akan tambah 0,02. Ini jadinya 0,08, ini 0,12. Sekarang kita cari konsentrasi dari HOCl-nya. Konsentrasi dari HOCl-nya itu sama dengan 0,08, kan volumenya gabungan jadi 2 liter ya. Sama dengan 0,04 molar konsentrasi dari NaOCl-nya ini, atau OCl ya. Kan nanti NaOCl kan dia terurai lagi OCl kan. Sebenarnya sama aja. Karena ini kan senyawa ionik. 0,12 dibagi 2, 6. Nah, si NaOCl ini jadi Na plus tambah OCl min ya. Kalau ini 0,06, ini berarti 0,06 gitu. Nah, sekarang kita buat reaksi kesetimbangannya. HOCl ditambah H2O itu menjadi OCl min ditambah H3O plus. Nah, HOCl ini kan 0,04, HOCl ini 0,06 ya. Kita itu berarti mau mula, dia akan besar min X, ini akan tambah X, kemudian pada saat dia setimbang ini jadinya 0,04 minus X, ini 0,06 plus X. Nah, habis itu berarti KA nya itu sama dengan ini X ya, ini plus X, jadi KA nya X 0,06 plus X dikalikan X dibagi dengan 0,04 minus X. Nah, KA nya itu 3 kali 10 pangkat minus 6. Karena dia ini lebih besar konsentrasi dengan KA nya, berarti kita bisa bulatin ya. Sama dengan 0,06 dikalikan X dibagi 0,04. Nanti dapat tuh X nya itu adalah 2/3 nya, 2 kali 10 pangkat minus 6. Nah, itu adalah dapat kita konsentrasi dari H3O plus sama dengan X ya. Berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian berarti pH-nya itu sama dengan 6 minus log 2 atau 5,69. Nah, itu jawaban untuk nomor 4. Oke, bisa dilihat dulu untuk nomor 4 seperti itu. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke nomor 5. Di nomor 5 itu adalah soal tentang pencampuran antara NaOH sama C3COH. Nah, di sini biar enak kita cari molnya dulu. Berarti mol dari NaOH itu, nah kan dia campuran ya, sama dengan 0,5 ya, mol. 0,5 mol keselter 0,5 mol. Habis itu mol dari si C3COH itu 0,1 mol. Artinya kalau kita buat reaksi antara CH3COH kita tambahkan NaOH, ini kan jadi CH3COONA, kemudian ditambah H2O ya. Ini penetralan MRS, reaksi sama sisa. Nah, jadi bisa dilihat berarti mulanya di situ ada 0,1 sama ini ada 0,5. Berarti ini habis bereaksi ya. Ini berarti 0,1 0,1 ya. Ini berarti walaupun ada ini sisa ini sama ini, tapi kan yang akan mempengaruhi pH PP kan NaOH kan, karena dia basa kuat. Artinya berarti pH itu ditentukan oleh OH, konsentrasi OH min dari NaOH, dimana NaOH itu kan dia akan jadi Na plus tambah OH min. Kalau ini 0,4 berarti konsentrasi OH minnya juga 0,4, sehingga pOH nya min log 0,4, min log 0,4 0,3979. Nah, pH nya itu
14 kurangin 13,621. Nah, itu jawaban untuk nomor 4. Untuk nomor 5. Jadi bisa jadi jawabannya untuk nomor 5. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 6. Jadi nomor 6 ini soalnya adalah tentang kelarutan. Ditanyakan kelarutan molar dari PbF2. Jadi kita bantu reaksinya. PbF2 itu ketika dia akan menjadi Pb2 plus tambah 2F-min. Ini aqueous, ini aqueous. Kita buat MRS lagi. Dan bereaksinya berarti adalah plus X plus 2X. Kemudian ini buat reaksi kayak gini. Jadinya plus X, ini plus 2X. M plus 5, intinya ini X sama saja, cukup X sama ini 2X. Habis itu kita KSP nya berarti kan sama dengan Pb2 plus dikalikan F min kuadrat. Nah, KSP nya ini berarti kan di sini 3,3 kali 10 minus 8. Nah, Pb2 plus ini sama dengan X ya. F min nya itu 2X kuadrat, artinya ini jadi 4X pangkat 3 sama dengan 3,3 dikalikan 10 pangkat minus 8. Maka kita bagi 4, 3,3 kali 10 pangkat minus 8 bagi 4, kemudian diakar pangkat 3. Dapat jadi 2,02 kali 10 pangkat minus 3. Nah, X itu dia sama dengan konsentrasi dari Pb2 plus yang diperoleh dari konsentrasi dari Pb2 plus yang dia itu ada di dalam dari PbF2 yang ada dalam larutan. Sehingga konsentrasi dari PbF2 itu, larutan molar dari PbF2 ini sama dengan 2,02 kali 10 pangkat minus 3 molar. Jawaban untuk nomor 6. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7. Untuk nomor 7 teman-teman bisa lihat dulu sambil saya mempersiapkan. Untuk nomor 7, satu larutan dibuat dengan menggunakan 1 gram SrCO3 dalam 1 liter air. Apakah SrCO3 dapat larut dalam air? Sekarang berarti kita harus cari dulu berapa konsentrasi dari SrCO3 nya. Konsentrasi dari SrCO3 nya itu berarti 1 gram ya, 1 kita bagi sama mR nya. SrCO3 itu Sr tambah C tambah O3 itu 87,62. Kemudian ini dalam 1 liter ya, udah berarti ini per 1 liter. 1 bagi 87 0,0114 molar. Itu adalah konsentrasi dari SrCO3. Nah, SrCO3 ini dia kan terurai menjadi dalam air itu kan dia terurai jadi Sr2 plus tambah CO3 2 kan. Nah, kalau dia 0,0114 maka di sini juga 0,0114. Nah, habis itu kita berarti hitung kuasi reaksinya. Q sama dengan Sr2 plus dikalikan CO3 2 min, berarti sama dengan 0,0114 dikalikan 0,0114 dikalikan 0,0114 1,2996 dikalikan 10 pangkat minus 4. Nah, ini kan Q nya
Kalau kita bandingkan KSP nya kan ini ya 5,6 kali 10 pangkat minus 10 ya, berarti Q nya sudah ada KSP, berarti mengendap. Seperti itu cara apakah campuran ini itu bakal mengendap atau tidak itu bisa diukur pakai Q ya, itu nomor 7. Nah sekarang teman-teman bisa lihat nomor 8, sudah siap-siap. Nah lihat dulu nomor 8 ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 8. Tentukan larutan CaC24 dalam larutan CaCl2 0,1 molar. Nah, ini artinya kalau CaCl2 ini adalah larutan efek yang senama. Berarti pertama kita lihat CaCl2 kan dia tuh jadi Ca2+ tambah 2 Ca- ya. Kalau CaCl2 nya 0,1, ini juga berarti 0,1, ini 0,2. Nah, sekarang kita lihat reaksinya tuh, berarti ini reaksinya kan CaC24 ya. Berarti kan CaC24 Ca2+ tambah C2O4 2-. Kasih mau salah ya, ini aqueous, kita buat MRS. Nah ini berarti CaC24 kan ini ya, ikan solid ya, yang ini berarti awalnya sudah ada 0,1 kan, ini X jadinya 0,1 plus X, ini kan X, akan KSP itu sama dengan Ca2+ dikalikan C2O4 2- konsentrasinya 0,1 plus X dikalikan X. Nah KSP nya itu ya ada 2,3 kali 10 pangkat minus 9. Nah ini karena ini kita bisa bulatin juga karena konsentrasi dari 0,1 itu lebih besar daripada 100 kali KSP, maka 0,1 plus X ini bisa kita bulatin jadi 0,1, jadinya 2,3 kali 10 pangkat minus 9 sama dengan 0,1 dikalikan X. Saya dapat X itu sama dengan 2,3 kalikan 10 pangkat minus 10. X itu adalah ini kan menunjukkan kelarutan kelarutan CaC2O4 itu dalam CaCl2 0,1 molar itu adalah 2,3 dikali 10 pangkat minus 10 molar ya, jadi tidak terlalu besar. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 9. Jadi yang 9 itu adalah pertanyaannya berapa mol dari AgB dapat larut dalam 1000 ml larutan 0,1 molar NH3. Nah jadi untuk sebenarnya kita harus buat dulu AgBr nya itu kita jadi Ag plus tambah Br min ya, dan ada juga yang NH3 nya karena ada dua reaksi yang terjadi, Ag plus tambah 2NH3 ini menjadi Ag NH3 dua kali ini plus, kan punya ini kan KSP, ini kan KF, kita jumlahin jadi coret jadinya ini AgBr Ag NH3 2 plus tambah Br min, ini aqueous, ini juga aqueous. Nah ini solid. Nah ini habis ini kan di sini nomor 9 ini di itu ya, ada konsentrasi NH3, berarti kita buat MRS dulu. Ini kesetimbangan ya.
Nah, di situ dikasih tahu pada saat mula-mula itu NH3-nya ada 0,01 molar. Nah, 0,01 berarti ini dia berasnya minus 2x, ini plus x, ini plus x, jadinya 0,01 minus 2x, ini x, ini x. Nah, habis itu kita cari berarti K-nya ini kan KC ya, KC sama dengan KF dikalikan KSP. Sama dengan 8,64, di mana 8,6 kali 4 kali 10 pangkat minus 6 itu sama dengan x kuadrat per 0,01 minus 2x. Nah, karena 0,01 itu lebih besar daripada 100 kali KC, berarti 0,01 minus 2x itu bisa kita bulatin jadi 0,01 kan, jadinya 8,64 x kuadrat per 0,01. Maka 8,64 kali 10 pangkat minus 6 dikali 0,01. Nah, ini dapat x itu sama dengan 2,939 dikali 10 pangkat minus 4 molar. Nah, ini kan dia harus berapa mol kan? Berarti ini kan menunjukin konsentrasi dari AgBr ya. 2,939 kali 10 pangkat minus 4. Berarti ininya AgBr ini, N AgBr itu sama dengan, kalau dia satunya 1000 mili ya, berarti 1 liter ya. Berarti ya 2,939 dikali 10 pangkat minus 4 mol. Itu jawabannya. Oke, seperti itu untuk nomor 10. Oke, sekarang maaf, itu nomor 9. Sekarang kita masuk ke nomor 10 ya. Nah, jadi nomor 10 itu hitung keluaran MgOH2 dalam sebuah reaktor yang memiliki pH 12,5. Jadi kalau suatu reaktor pH 12,5 itu berarti pH-nya adalah pOH ya, pOH-nya 1,5. Ini berarti konsentrasi OH-nya sama dengan 10 pangkat minus 1,5 itu 0,0316. Nah, ini berarti kita buat reaksinya dulu. Kalau MgOH2 larutan kan jadi Mg2 plus tambah 2OH-. Nah, kan beda 0,0316 kan. Kita buat M, ini buat R, kita buat S. Nah, ini kita buat, ini berarti jadinya ini X, ini adalah 2X, ini X saja 0,0316 plus 2X. Nah, habis itu kita hitung KSP nya. KSP nya sama dengan ini Mg2 plus dikalikan OH min ini kuadrat. Nah, KSP nya kan dia tuh 5,6 kali 10 pangkat minus 12 ya. 5,6 kali 10 pangkat minus 12 itu sama dengan X dikalikan 0,0316 plus 2X. Nah, ini bisa dibulatin lagi karena 0,0316 plus ini lebih besar dibandingkan 100 kali KSP, maka 0,0316 plus 2X itu menjadi 0,0316, sehingga jadinya X itu sama dengan 5,6 kali 10 pangkat minus 12 dibagi 0,0316. X sama dengan 1,772 kali 10 pangkat minus 10. Nah, X itu adalah konsentrasi dari si MgOH2.
sama dengan 1,32 kali 10 pangkat 10. Nanti untuk nomor 10. Oke, ini simpan dulu. Oke, teman bisa lihat dulu sama ini. Oke, kita masuk ke nomor 11. Teman-teman bisa lihat soalnya saya mempersiapkan. Oke. Oke, udah lihat nomor 11 seperti apa? Kita bahas ya. Jadi di sini kita lihat nomor 11. Itu hasilnya asam 3 amino propanoat. Ada jumlah ikatan dalam senyawa tersebut. Nah, jumlah ikatan ya. Oke, berarti jumlah ikatan itu ikatan sigma sama ikatan pi harus dihitung. Jadi nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Sama ini rangkap ya, 6. Apakah cuma ada segitu aja? Nah, kita harus breakdown. Jadinya ini ada NH, CH, C. Oh, nah ini yang benar, ya harus di breakdown gitu. Oke, kita tunggu ya. Karena ini biar terlalu pusing. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang kurang CH2. Oh nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi jumlah ikatannya itu sama dengan 13 gitu ya. Jadi kita breakdown dulu gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 12. Jadi nomor 12 ini ditanya tentukan hasil reaksi dari senyawa berikut. Jadi kalau misalkan nomor 12 ini kan ada namanya nih pembentukan esterifikasi. Jadi kalau ada asam karboksilat ditambah sama etanol, ini asam karboksilat. Kopi. Nah, ini dia bakal bergabung. Nah, ini digabung. Jadi dia bakal jadi CH3, CH2, CH2, C, O, O. Nah, ini kan ini anggapnya jadi ini kan jadi air ya. Nah, ini CH2, CH3 ditambah H2O. Nah, itu adalah untuk nomor 12 bisa lihat seperti itu. Jadi kalau misalkan ada esterifikasi ester yang itunya yang ini menjadi ininya ya, jadi tetap ada, jadi kita tidak bisa memutuskan yang keduanya. Dan ini nama senyawa ini adalah ini 2 ya, ini berarti etil, ini 2, ini jadi cabang, ini jadi yang utama. 1, 2, 3, 4. Ini dari asam butanoat ya, etil butanoat. Gitu ya. Etil butanoat. Namanya asam butanoat ditambah etanol. Itu untuk nomor 12 seperti itu. Oke, habis itu kita siap-siap ke nomor 13. Karena ada ini warna hijau. Oke, kita lanjut nomor 13 ya. Oke, jadi nomor 13 oke,
Ini kan kalau ini adalah proses transkripsi, berarti kita harus lihat ini kan kode bahasa nitrogen ya. TGA, kemudian GCC, kemudian AGT, terus TTA. Nah, ini kan kalau di DNA kan dia punya nih ya, DNA kan punyanya ATGC kan, adenin, timin, guanin sama sitosin. Kalau di RNA itu adanya AU kan, jadi T-nya nggak ada, diganti sama. Nah, ini kan sini A dengan T, G dengan C, ini A dengan U, G dengan C. Ini baru kebalikan ya. Gitu. Nah, ini kalau di sini kan karena dia di RNA, berarti T itu dengan A ya. Berarti A, C. A itu dengan U, C, G, G, U, C, A, U. Jadi kayak T dengan ini atau T dengan A. Nah, TA, GC, GC, AU, GC, CG, CG, AU, A dengan U, G dengan C, T dengan A, T dengan A, T dengan A dengan U. Nah, gitu ya, itu di mRNA seperti itu. Jawaban yang itu. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 14. Nomor 14 ini adalah senyawa N-asetil fenilalanin. Sebutkan gugus fungsi yang ada di dalam senyawa tersebut. Oke, kita copy dulu. Jadi tentang gugus fungsi ya. Gugus fungsi. Berarti ini ya, satu. Ini adalah gugus karboksil. Ini adalah amida. Ini adalah benzil. Tuh, ada 3 ya, karboksil, benzil, dan amida. Jadi cuma fungsinya itu nah itu. Jadi untuk gugus fungsi ini dari ada alkohol, ada biasa hidroksi bisa atau alkohol, ada ether, ada aldehid, keton, asam karboksilat atau karboksil, ada juga ester, terus atau asam karboksilat. Ada juga amida atau amida, ada juga amina, ada halida. Jadi cukup banyak sih benzil. Nah, itu intinya ya lebih kesering baca sih sama kayak ngeliat gugus fungsi gitu. Ini ada atau asam karboksilat ya. Tuh, di sini juga ada 3 ya. Nah, ini untuk nomor 14. Seperti ini untuk nomor 14. Oke, kita kasih garis bawah dulu. Oke deh, sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Nah, ini adalah senyawa polipeptida. Warna apa ya? Warna ini juga boleh. Nah, ini senyawa polipeptida. Oke.
Nah, kita cari ikatan peptida itu pokoknya ini kalau misalkan ikatan peptida ini yang ini ya, yang CO, itu ada NH. Nah, ini ikatan peptidanya itu. Nah, kita cari ya, yang ada CO, NH. Satu ya ini ya. Satu. Terus ini satu. Ini ya, CO sama ya, ini kan CONH. Ini ada dua. Sama ini enggak, ini. Jadi NH-nya sama CO terus langsung ini kan harus ada langsung berikat tiga. Satu ini yang ini, dua yang ini. Dia satu rung sebelah kiri set, dan tiga ini ada tiga ikatan peptida. Gitu. Berarti sama aminonya ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 ya, 4 asam amino. Ini yang kesini 3, 4. 1, 2, 3. Tidak ada asam amino ya. 1, 2, 3, 4. Jadi untuk asam amino itu pokoknya, jadi kalau misalkan satu ikatan peptida itu dia tuh memisahkan 2 asam amino. Jadi kalau ada 3 kan dia, kalau misalkan 2 berarti dia ada 3, kalau ada 3 berarti ya N plus 1-nya intinya untuk jumlah asam amino dihubung oleh ikatan peptida gitu. 3. Oke, itu untuk nomor kita kasih garis bawah dulu. Nah, sip, untuk nomor seperti itu. Bisa dilihat dulu. Sekian pembahasan soal-soal persiapan UTS 2. Apakah Sobat Master ada soal-soal menarik lain yang mau dibahas? Sampai jumpa di Master TPB.